Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangan teori atom. Kita awali dengan pertanyaan, apa yang terlintas dalam pikiran ketika mendengar kata atom? Apakah akan terpikirkan kacang? Atau mungkin bom atom? Atau mungkin nama sebuah prosesor komputer? Ya, memang benda-benda berikut memiliki kaitan dengan atom. Namun, apa arti atom sebenarnya? Pengertian atom menurut kimia adalah bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Kali ini, coba perhatikan perbedaan antara pengertian atom dengan pengertian unsur. Pada video-video sebelumnya, kita sudah mengenal bahwa unsur adalah materi paling sederhana. Tapi atom adalah bagian terkecil dari suatu materi. Bagaimana perkembangan teori atom yang ada di dunia selama ini? Perkembangan teori atom diawali dari zaman Yunani kuno, yaitu teori atom klasik, hingga teori atom modern yang berkembang pada awal abad ke-20. Dari perkembangan teori klasik hingga teori atom modern, setidaknya ada 4 orang peneliti yang namanya diabadikan sebagai nama teori atom. Mulai dari teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, dan teori atom Bohr. Pada teori atom klasik, tokoh yang berperan adalah Demokritos yang hidup kurang lebih pada 400 sebelum Masehi, di mana Demokritos mencetuskan ide bahwa jika suatu materi dibelah terus-menerus, suatu ketika akan ditemukan partikel fundamental yang disebut sebagai atom. Dalam bahasa Yunani, atom ini berasal dari kata atomos yang artinya tidak terbagi. Namun karena Demokritos tidak melakukan penelitian, maka apa yang disampaikan oleh Demokritos hanyalah sebatas sebuah teori. Dari teori atom klasik yang dicetuskan oleh Demokritos, maka kelebihannya adalah Demokritos sudah mampu memprediksi keberadaan atom dengan ide yang tepat dan logis, walaupun pada zamannya belum dilakukan penelitian. Namun kelemahannya, karena tidak dilakukan penelitian, maka apa yang disampaikan Demokritos tidak didukung oleh data empirik, sehingga apa yang disampaikan hanyalah sebatas ide atau pernyataan. Hingga akhirnya pertama kali atom diteliti oleh John Dalton, tepatnya pada tahun 1803, di mana John Dalton menyimpulkan bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dipisahkan lagi. Kemudian atom identik untuk tiap unsur, dan ternyata senyawa merupakan gabungan dari 2 atau lebih unsur. Model atom yang diusulkan oleh John Dalton adalah model atom bola pejal, yang artinya sebuah bola yang padat di semua bagiannya. Kita bisa bayangkan seperti bola tolak peluru yang benar-benar pejal dan keras di semua bagiannya, baik di bagian luar maupun di bagian dalamnya. Namun teori atom Dalton ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya, Dalton sudah bisa menemukan bahwa atom untuk satu unsur berbeda dengan unsur lainnya, dan ini adalah pernyataan yang tepat hingga saat ini. Namun kelemahannya, karena John Dalton tidak menyebutkan mana bagian positif dan bagian negatif, maka teori atom Dalton tidak mampu menjelaskan sifat kelistrikan unsur.
dan ternyata di dalam atom masih dapat dibagi lagi menjadi partikel-partikel subatom. Teori atom Dalton kemudian diteruskan oleh Joseph John Thomson pada tahun 1904, kurang lebih 100 tahun setelah penelitian Dalton, di mana Thomson menyimpulkan bahwa setelah ia menemukan elektron melalui percobaan tabung sinar katoda, ia menyimpulkan bahwa atom mengandung elektron yang tersebar dalam bola awan positif seperti brem dalam puding brem, atau dalam bahasa Inggris adalah plum pudding. Model atom yang diusulkan oleh Thomson adalah model atom puding brem, atau dalam sumber lain disebutkan adalah model atom roti kismis, di mana bola pejal yang disebutkan oleh Dalton ternyata memiliki muatan positif dan di dalamnya tersebar partikel-partikel negatif, baik di bagian luar maupun di bagian dalam, sehingga dapat dipisahkan ada bagian positif dan bagian negatif dari sebuah atom. Kelebihan dari teori atom Thomson adalah Thomson sudah dapat menemukan elektron sebagai salah satu partikel subatomik. Namun kelemahannya ternyata teori atom Thomson ini tidak berlaku ketika dilakukan percobaan penembakan sinar alfa terhadap lempeng emas, karena ternyata hasilnya tidak sesuai dengan teori yang disebutkan oleh Thomson. Penelitian tentang teori atom pun diteruskan lagi oleh Rutherford, tepatnya pada tahun 1911, di mana Rutherford menyimpulkan berdasarkan percobaan penembakan partikel alfa ke lempeng emas, ternyata atom sebagian besarnya merupakan ruang hampa dengan muatan positif yang terpusat pada inti atom. Model atom yang diusulkan oleh Rutherford disebut sebagai model atom inti, di mana bola pejal yang disebutkan oleh Dalton atau awan positif yang disebutkan oleh Thomson ternyata menurut Rutherford hanyalah ruang hampa, dan partikel positif ternyata terpusat pada inti atom, sedangkan bagian negatif atau elektron yang disebutkan oleh Thomson ternyata bergerak mengelilingi inti atom. Kelebihan dari teori atom Rutherford adalah Rutherford sudah berhasil menemukan bahwa muatan positif tidak berada pada keseluruhan atom tapi terpusat pada inti atom. Namun kelemahan dari teori atom Rutherford ini, menurut teori fisika, ketika suatu elektron bergerak mengelilingi inti, maka seharusnya lama-kelamaan energinya akan habis dan dia akan jatuh ke inti. Namun teori atom Rutherford ini tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak kehabisan energi dan tidak jatuh ke inti. Hingga akhirnya Niels Bohr pada tahun 1913, 2 tahun setelah model atom Rutherford dicanangkan, melakukan penelitian lebih lanjut, dan berdasarkan modifikasi dari model atom Rutherford, maka Niels Bohr menyimpulkan bahwa atom berisi elektron yang mengelilingi inti atom, namun mengelilingi inti atom pada lintasan atau orbit dengan ukuran dan energi yang tertentu, di mana energi elektron ini terkuantisasi atau dapat dihitung. Model atom yang diusulkan oleh Niels Bohr adalah model atom tata surya, di mana inti atom yang disebutkan pada teori atom sebelumnya diibaratkan seperti matahari yang terletak pada pusat dari tata surya, dan elektron-elektron yang bergerak mengelilingi inti atom diibaratkan seperti planet-planet yang memiliki lintasan tertentu atau orbit tertentu. Oleh karena itu,
model atom yang diusulkan oleh Niels Bohr terlihat seperti tata surya. Kelebihan dari teori atom Bohr ini adalah Niels Bohr mampu mengajukan ide bahwa elektron memiliki orbit atau lintasan dan menjelaskan spektra emisi unsur. Namun kelemahannya, ternyata teori yang disampaikan oleh Bohr ini hanya berlaku untuk unsur hidrogen, yaitu unsur yang paling terkecil di alam, dan tidak mampu untuk menjelaskan struktur atom yang lebih berat atau lebih besar. Hingga akhirnya, seorang peneliti dari Austria bernama Erwin Schrödinger pada tahun 1926 menggabungkan hasil penelitian dari Louis de Broglie dan Werner Heisenberg dan mencetuskan teori atom baru yang disebut dengan teori atom modern atau teori atom mekanika kuantum, di mana dia menyimpulkan bahwa atom berisi elektron yang bergerak bukan pada jalur tertentu di sekitar inti, melainkan bergelombang, dan keberadaan elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Model atom yang dicanangkan oleh Erwin Schrödinger adalah model atom mekanika kuantum, di mana bagian positif yang sudah ditemukan pada teori atom sebelumnya terletak pada inti atom, namun untuk bagian negatif atau elektron tidak bergerak dan tidak dapat ditentukan secara pasti keberadaannya, melainkan hanya sebuah kebolehjadian atau probabilitas dalam sebuah orbital. Kelebihan dari teori atom modern ini adalah menunjukkan bahwa elektron bergerak dalam awan orbital, bukan pada lintasan tertentu. Dan kelemahannya adalah teori atom ini masih bertahan hanya karena belum ada penemuan baru yang menyelesaikan teori ini. Tapi apabila ada penemuan baru di era modern ini yang ternyata membuktikan bahwa atom tidak seperti ini, maka teori ini dapat dibatalkan. Demikian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.